teman-teman UMKM ini untuk industri kreatifnya. Silakan Pak Jepri. Oke, terima kasih Pak Syedra. Selamat sore para hadirin yang hadir di acara talkshow sore ini. Menarik sekali ya penjelasan dari Ibu ya mengenai program pemerintah mengenai UMKM. Ya. Nah ini untuk ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah mengenai UMKM, PT Gading Murni juga menyiapkan beberapa mesin yang bisa menunjang program pemerintah mengenai UMKM. Ya, ada beberapa mesin yang kita siapkan untuk UMKM itu adalah salah satunya adalah mesin mengenai mesin flatbed. Ya, itu mesin flatbed itu bisa kita aplikasikan untuk pembuatan ID card, ya, bisa kita buat casing handphone, ya, bisa plakat, ya. Nah ini suatu solusi yang baik ya untuk menunjang teman-teman UMKM, ya, untuk bisa dipasarkan, ya. Misalnya sekarang kayak casing handphone, ya, itu kita bisa pasarkan ke toko-toko grosir casing handphone, ya, ID card, dan itu bisa kita tawarkan ke bank ya untuk kartu kredit apa ya. Terus juga kayak plakat ya, ini kita bisa juga untuk piala segala macam. Nah ini mesin flatbed ya yang kita peruntukkan untuk menunjang program mengenai UMKM, dan juga ada lagi mesin lain mengenai mesin DPR ya yang lagi tren ya. Nah ini dua mesin ini terus aja nggak perlu kos yang besar, nggak perlu harga yang luar biaya yang modal yang mahal ya, karena mesin DTM sekarang ini sudah bisa dijangkau oleh semua teman-teman yang kalangan ya kalangan Surakarta yang lagi tren sekarang ini. Nah ini juga salah satu solusi ya, salah satu support dari PNKBU untuk menunjang ya mesin menunjang bisnis dari teman-teman UMKM ya. Terus juga kita ada mesin corrugated ya, ini juga untuk home industry ya, untuk home industry mengenai misalnya ada untuk bikin box makanan ya yang juga kuantitinya agak besar ya, misalnya untuk ya, sekarang ini kan lagi tren yang namanya bisnis online food ya, makanan. Nah ini juga menarik ya, mesin corrugated ya untuk menunjang teman-teman ya dalam menjalankan bisnis ya kan untuk UMKM ya. Nah ini beberapa mesin yang dari PT Gading Murni punya ya, ini yang memang dipersiapkan untuk pengusaha-pengusaha kecil ya, pengusaha-pengusaha UMKM ya. Nah supaya teman-teman UMKM ini ya bisa punya variasi bisnis ya. Seperti kita lihat tadi program dari pemerintah begitu detail ya, menarik sekali Ibu ya, mulai dari pendampingan apa segala macam, dan PT Gading Murni juga siap Ibu ya untuk membantu pemerintah ya untuk mensukseskan program UMKM Ibu ya, untuk mendampingi teman-teman UMKM untuk memberikan pelatihan ya. Mungkin juga nanti ya Pak Rio juga bisa ikut serta ya, karena Pak Rio ini yang praktisi ya kan, pelaksana ya, praktisi ya pelaku ya kan, pelaku bisnis ya. Kalau saya PT Gading Murni kita yang supply mesinnya ya, mendatangkan mesin-mesinnya ya, menyediakan ya, tapi Pak Rio ini ya pelaku bisnisnya ya. Pak Rio ini sebetulnya udah menjalankan bisnis UMKM juga nih, karena bisnisnya mulai dari bisnis yang kaos ya Pak ya, casing handphone, ID card apa segala macam ya, yang ini umum ya, bisa terjangkau ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana PT Gading Murni ikut serta ya mensukseskan program pemerintah mengenai UMKM Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kasih plus buat Pak Jepri dari Gading Murni. Terima kasih Pak Jepri.
tadi kita sudah dengarkan bagaimana dukungan dari pemerintah untuk UMKM dengan regulasi, pendampingan sampai pada pemasarannya, marketingnya. Dan Pak Jepri sudah dari Gading Muri sudah menjelaskan dukungannya dari industri dalam hal permesinan dan juga pendampingan, pelatihan untuk bagaimana menciptakan produk-produk kreatif dengan mesin-mesin yang kreatif. Nah, berikut adalah presentasi dari Pak Rio Martino. Beliau adalah pelaku juga UMKM digital printing yang juga telah mengalami atau menjalani bisnis kreatif printing sudah belasan tahun. Nah, untuk lebih detailnya Pak Rio bisa ceritakan sedikit tentang sejarah, mungkin sedikit tentang Rio, kemudian bagaimana perekonomian, dan sekarang sudah ada cabang ya Pak di Surabaya. Ya, silakan Pak Rio. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Saudara. Terima kasih untuk semuanya. Jika menceritakan tentang Rio Digital Printing itu lahir di lahir di 2011, yang awalnya memang sangat UMKM sekali karena saya hidup di kaki lima saat itu, di trotoar dengan mesin cutting stiker yang 60 cm dengan merek Jinka saat itu, ya sangat manual banget tahun 2011, dan sudah terbiasa dengan gusuran Satpol PP saat itu. Satpol PP datang, kita ringkes mesin seperti itu 2011, dan di 2012 sudah mulai dapat tempat. Kita ada tempat 2013, terus merangkak dengan mesin, akhirnya udah punya lapak sedikit demi sedikit, sampai perjalanan kalau diceritakan panjang bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Secara singkat, sampai saat ini perjalanan Rio Digital Printing sudah mempunyai 13 outlet di Lumajang, Jember, Probolinggo Kota, Probolinggo Kabupaten, dan di Surabaya. Tinggal video putar ya? Iya. Mas, videonya bisa diputar mungkin Mas? Ya. Saat ini mempunyai kurang lebih ada 13 outlet, kurang lebih mempunyai 400 karyawan. Salah satunya yang ada di video tentang pabrik kami di dunia tekstil. Kami memperdalam di tekstil, dari kaos polos kita jahit untuk kita produksi dan kita bisa kirim ke Papua hingga Aceh, yang permintaan dari para UMKM di sana. Mereka mensablon sendiri karena memang di daerah, khususnya kota-kota besar khususnya, mereka kesulitan di para tukang jahitnya. Jadi saya menyediakan kaos polos yang sudah siap tinggal sablon. Hubungannya dengan Gading Murni adalah Gading Murni menyiapkan mesin-mesin DTF ya Pak Jeffrey ya. Nah, seperti di gambar itu saya produksi kurang lebih saat ini 4.000 kaos polos per hari. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Pak Rio. Itu luar biasa. Itu kaos polos, dan juga mesin sablim yaitu jersey, itu kurang lebih 1 hari saat ini kita berdasarkan PO. Kalau jersey, kalau kaos polos itu kita produksi setiap hari. Kalau jersey kita kurang lebih 2.000 sampai 2.500 per hari berdasarkan PO.
Nah, itu juga kita bantu seperti maklon lah, seperti itu Pak. Jadi dari beberapa UMKM daerah yang pesan ke kita. Jadi kita UMKM dari daerah pesan ke kita kirim ke dia, seperti itu. Makanya saya mulai seriusin juga di bisnis tekstil ini Pak. Nah, seperti di gambar itu tempat-tempat produksi kami yang memang mohon maaf kocar kacir ya. Jadi tidak bisa sebersih yang seperti di sinetron. Nah, beberapa mesin yang kami gunakan hampir 90% lah dari Gading Murni. Terima kasih Pak. Iya, karena kita saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Jadi pemasaran untuk saat pandemi itu saya justru bisa booming di jersey, karena jersey saat itu rame banget, orang membutuhkan untuk olahraga, kebutuhan olahraga, komunitas sepeda, komunitas sepak bola, banyak, dan komunitas-komunitas lain yang membutuhkan jersey. Jadi termasuk PON Papua. Ya, PON Papua itu alhamdulillah saya selama PON Papua berlangsung itu saya bisa kirim setiap hari 5.000 jersey ke Papua. Wow, Saat PON, ya, saat PON Papua. Ya. Setelah saya ngobrol baik pun interview, kenapa bisa cepet habis di sana? Dia jersey itu ngambil ke saya harga 50.000. Saya tanya, dia jual berapa di sana? Dia jual 250.000. Untuk sekarang. Iya Pak, kan jersey-nya naik pesawat, dia bilang. Jadi untungnya banyakan mereka Banyak berapa Pak? Betul, betul Pak. Ya, mintanya sehari harus sampai, kirim malam ini besok dia harus sampai. Jadi memang kargo pesawat yang langsung sehari sampai Pak. Itu alhamdulillah sampai saat ini hubungan kita baik dengan UMKM sana, malah berharap ada event-event skala nasional lagi di Papua tentunya, seperti itu. Nah, perjalanan Rio sendiri setelah di aparel yang sangat membantu juga bagi UMKM. Nah, ini gambar booth kami yang ada saat ini di SPE. Ya, kami saat ini juga mengembangkan lagi, Rio Group mengembangkan lagi di bidang software. Software Luisoft. Ya, kami ambil nama Luisoft, yaitu Lumajang Industri Software. Yang software yang membantu tentang startup penjualan percetakan ataupun penjualan retail ataupun klinik kesehatan, klinik kecantikan, juga pabrik roti misalnya. Nah, seperti itu sudah kita kerjakan sebelum tahun 2023 kemarin. Kita udah jual software-software tersebut di Lumajang, dan di 2023 ini baru kami beranikan diri untuk launching di Surabaya. Salah satunya pertama kali ikut pameran saat Edubrin di gedung Gramedia ya, Diandra ya, di gedung Diandra itu Pak Luisoft mengikuti pameran yang pertama kali, dan saat ini pameran yang kedua. Dan alhamdulillah setelah kami testimoni dengan para tamu yang hadir, yang kita menjelaskan panjang lebar, sepertinya mereka sangat terbantu dengan adanya software percetakan tersebut. Nah, semoga ke depan kita bisa saling bekerja sama dengan adanya hadirnya kami Rio Group di sini. Begitu Pak Sedar. Baik, terima kasih.
Terima kasih kerja plus untuk Bapak Rio. Luar biasa ya perkembangan Pak Rio dari bisnis trotoar, mulai dari cutting stiker Jika yang sekarang masih ada ya, masih legend itu. Nah, sampai sekarang sudah punya grup bisnis, ada 13 cabang ya. Yang terakhir di Surabaya. Jadi dari Lumajang, from Lumajang ke Surabaya sudah ada disiapkan, dan sekarang sudah punya pabrik kaos polos sampai dengan mesin-mesin untuk kebutuhan Chelsea. Dan kemudian kita sudah kolaborasi dengan Edu kemarin. Nah ini kita kasih contoh kaos buat teman-teman yang beruntung akan dapat t-shirtnya dari Rio, hasil karyanya Chelsea. Ini hasil jersey. Kalau di sini cuma 60.000, di sana 200.000 ya Pak. Luar biasa. Oke, saya kasih satu pertanyaan lagi buat Ibu dan Pak Jeffrey serta Pak Rio tentang bagaimana supporting ataupun program-program yang bisa dikolaborasikan dengan para UMKM atau startup industri printing yang ada di Indonesia, khususnya ada di Surabaya. Mungkin dari Ibu, kira-kira Bu, selama pandemi kan untuk industri kreatif ada 3 tren ya Bu ya, 3 tren yang digembar-gemborkan, yaitu fashion,